Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di akun atau di YouTube channel kami dan di hari ini bersama saya Randy Muhammad Iqbal. Saya dari Departemen Kimia di Universitas Palangkaraya. Kita akan membahas mengenai tentang katalis heterogen. Mungkin sebelumnya rekan-rekan semua sudah mendengar yang namanya katalis, dan di hari ini atau di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai atau khususnya mengenai katalis heterogen atau heterogeneous katalis bahasa Inggrisnya. Oke. Sebelumnya kita akan berbicara dulu mengenai sebuah reaksi. Oh, maaf. Oke. Kita akan berbicara dulu mengenai sebuah reaksi, ya. Sebuah reaksi itu memiliki yang namanya energi aktivasi, ya. Energi aktivasi itu nantinya akan mempengaruhi atau menentukan apakah reaksi ini bisa berlangsung dengan cepat ataukah berlangsung dengan lambat, ya. Salah satu fungsi katalis itu adalah dapat mempercepat suatu reaksi. Nah, di mana dengan cara katalis ini ditambahkan, substansi ini ditambahkan ke dalam suatu reaksi yang nantinya berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi dalam pembentukan suatu produk. Dia ikut bereaksi, ya. Katalis ini ikut di dalam suatu reaksi, tapi nanti di akhirnya produknya dia tetap berdiri sebagai katalis sendiri sehingga nanti akan dipisahkan dengan produk-produk hasil reaksi. Nah, selain itu juga, katalis ini juga berfungsi untuk mengarahkan suatu reaksi. Jadi sebuah katalis itu dalam suatu reaksi tertentu dia terkadang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Jadi tidak semua katalis itu aktif dalam semua reaksi. Ya, jadi di dalam beberapa reaksi nanti akan ada katalis yang bisa aktif di dalam reaksi tersebut, tergantung bagaimana properties dari katalisnya. Ya, seperti kita lihat bahwa di sini kalau suatu reaksi itu tanpa menggunakan katalis, maka dia akan memiliki energi aktivasi yang sangat tinggi. Ya, hal ini menandakan bahwa ketika energi aktivasinya tinggi, dia membutuhkan energi yang lebih banyak dalam bereaksi, dalam pembentukan suatu produk. Hal ini menandakan juga bahwa nantinya kinetika reaksinya pasti akan lebih lambat dibandingkan dengan sebuah reaksi menggunakan katalis. Ya, sehingga katalis ini mampu mempercepat sebuah reaksi. Nah, mengapa kita harus menggunakan katalis ya? Pertama, katalis itu dapat mengurangi beberapa hal di dalam suatu reaksi. Contohnya yang pertama satu, kita dapat mengurangi energinya ya. Dalam suatu reaksi kita nanti bakal membutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan energi yang dibutuhkan dalam satu reaksi jika tanpa menggunakan katalis. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan regen yang lebih stoichiometrik. Jadi kita bisa minum regen dibandingkan dengan regen yang banyak. Penggunaan regen. Kemudian kita juga bisa by product ya, nantinya produk yang dihasilkan itu nanti langsung produk yang kita inginkan. Nah, particularly jika menggunakan katalis yang sangat-sangat selektif. Jadi nanti misalnya ada suatu kita mau membuat produk C dengan reaktan A, B, dan lain sebagainya. Kalau katalisnya selektif, maka semuanya itu akan berubah menjadi produk yang kita inginkan. Tapi dengan syarat katalisnya harus memiliki selektivitas yang tinggi. Dan terakhir, dengan penggunaan katalis juga akan mengurangi loss atau uh, produk samping yang tidak kita inginkan di dalam sebuah reaksi. Ya. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa ada beberapa prinsip dalam green chemistry. Ada 3 hal yang kita harus masukkan ke dalam green catalysis. Ya. Yang pertama itu it's better to prevent waste than to treat up or clean up waste after it is formed. Ya. Kemudian yang masuk yang prinsip keenam itu adalah penggunaan energi itu harus di-minimize ya. Yang kesembilan adalah catalytic reagent juga harus dikurangi sehingga penggunaan katalis itu sangat mendukung dengan yang namanya green chemistry. Nah, namun ada juga beberapa disadvantage atau kekurangan dari penggunaan katalis, tapi ini juga bisa kita akali atau kita bisa kurangi dengan beberapa
strategi ya. Banyak katalis itu yang berdasarkan atau yang digunakan sebagai sisi aktifnya itu adalah logam-logam yang bisa beracun ya atau juga logam-logam berat ya. Meskipun faktor ini juga harus kita perhatikan ya sehingga nantinya ketika penggunaan katalis itu dalam sebuah reaksi ketika itu sudah selesai, yang pertama kita lakukan juga kita harus melakukan separasi katalis residu atau separasi katalis yang kita gunakan itu dari produk yang dihasilkan supaya nanti produknya itu tidak tercampur di dalam katalis atau katalisnya itu tidak tercampur di dalam produknya sehingga produknya nanti aman kita gunakan. Yang kedua, kita bisa juga merecycle sebuah katalis yang kita gunakan tadi menjadi produk-produk tertentu. Atau pilihan ketiga, kita juga setelah terbentuk produk, kita bisa mendegradasi katalisnya ya. Yang keempat ini ya, toxicity of the catalyst dan juga residu katalis dan juga itu bisa itu juga harus degradasi itu. Yang jelas secara prinsipal kelemahan-kelemahan ini nantinya harus kita atasi dengan beberapa teknik. Yang jelas ya, katalis heterogen ini nanti pemisahannya itu bakal lebih gampang dibandingkan dengan katalis homogen di dalam suatu produk yang dihasilkan. Nah, berikut beberapa definisi dari katalis dulu. Mungkin rekan-rekan sebelumnya sudah pernah mendengar ada yang namanya katalis homogen. Ya, katalis homogen itu adalah ketika regen dan katalisnya itu berada di fase yang sama atau di fase yang sama. Misalnya, regennya itu fasenya liquid, katalisnya juga katalis yang di fase liquid. Ya, jadi liquid sama ketemu dengan liquid. Selanjutnya ada yang namanya heterogeneous katalis atau katalis heterogen. Jadi katalis ini memiliki fase yang berbeda dibandingkan dengan regennya. Jadi misalnya katalisnya padat, tapi regennya itu adalah regen cairan atau regen gas. Ya, regennya itu berada di fase gas. Sehingga ini disebut sebagai katalis heterogen. Yang ketiga ada namanya biokatalis atau biokatalisis. Nah, kalau biokatalisis itu yang aktif sebagai sisi aktifnya itu adalah enzim yang mengkatalisis suatu reaksi. Biasanya kalau biokatalisis menggunakan enzim, berarti nanti ini banyak sekali terjadi di dalam tubuh kita atau di dalam tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, berikut perbandingan ya antara katalis heterogen dan juga katalis homogen. Bisa kita lihat antara katalis homogen dan heterogen ada beberapa perbedaan ya. Kalau yang homogen itu sulit dipisahkan. Tapi kalau misalnya heterogen itu sangat mudah untuk dipisahkan. Terus kalau katalis heterogen itu sangat mudah di recycle dan juga di regenerate ya karena dia fasenya berbeda dengan fasenya berbeda dengan produknya nantinya juga. Sedangkan yang homogen katalis itu dia sulit untuk dipisahkan. Dan keuntungan lainnya kalau kita menggunakan katalis heterogen, dia lifetime-nya itu lebih panjang dibandingkan dengan katalis yang homogen dan serta harganya atau produksi pembuatan katalisnya nanti bakal lebih murah dibandingkan dengan katalis yang homogen. Ya. Namun ada juga beberapa perbandingan yang yang harus kita perhatikan. Contohnya adalah lower rates ya. Jadi yang sedangkan yang homogeneous katalis itu dia very high rates, kecepatannya sangat tinggi. Terus yang kalau kita misalnya katalis ini kita lihat atau namanya kita bandingkan katalis heterogen itu sensitif terhadap racun, kalau misalnya homogen dia robust to poisons. Heterogeneous katalis itu agak low selectivity, tapi tergantung kita bagaimana mendesain sisi aktifnya nantinya. Kalau homogeneous katalis itu dia highly selective, tapi it's very difficult to separate, jadi sangat sulit untuk dipisahkan. Ya. Sedangkan untuk mekanisme reaksinya, kalau untuk katalis heterogen itu memang lebih sulit untuk memprediksi bagaimana mekanisme reaksi dibandingkan dengan katalis homogen. Ya. Yang jelas kita harus tahu ultimate goal-nya penggunaan katalis itu adalah untuk mengkombinasikan
Yang pertama, mengkombinasikan kecepatan suatu reaksi dan juga selektivitas yang tinggi, ya, dari katalis yang homogen dengan kemudahan dalam merecovery dari katalis yang heterogen. Jadi ultimate goal yang paling benar itu dalam penggunaan katalis adalah katalis yang paling bagus itu adalah katalis yang punya kecepatan reaksi yang tinggi, ya. Kemudian dia selektivitas yang tinggi. Kemudian dia juga bisa di recycle, recovery, dan juga sangat mudah untuk dipisahkan dalam produknya. Itu adalah katalis yang paling bagus. Nah, berikut adalah 7 stage atau 7 langkah ketika terjadi suatu reaksi menggunakan katalis yang heterogen. Langkah pertama itu reaktan itu akan berdifusi dulu, ya, kepada permukaan atau mengarah kepada permukaan katalis heterogen. Kemudian akan terjadi yang namanya fisisopsi. Fisisopsi ini merupakan physical absorption atau absorpsi fisik yang merupakan juga interaksi lemah, ya, antara reaktan dengan katalis atau permukaan katalis. Kemudian yang ketiga itu akan terjadi chemisoption, ya, itu di mana nanti akan ada chemical bonding, ya, antara surface dan juga dengan reaktannya. Selanjutnya setelah ada chemisoption akan terjadi migrasi atau juga dikenal dengan sebagai surface diffusion. Itu khususnya terjadi pada active site atau sisi aktif katalis. Kemudian akan terjadi reaksi, kemudian setelah terjadi reaksi, produk-produk reaktan itu akan terdesorpsi dan juga akan berdifusi lagi. Atau ilustrasinya kita lihat seperti gambar selanjutnya. Nah, ini adalah langkah pertama, itu adalah langkah difusi. Ada suatu reaktan AB dan CC, ya, di sini, dan juga ada surface dari katalis. Ya, stage 1 itu akan mengalami difusi. Jadi semua reaktan itu akan mengarah kepada permukaan suatu katalis. Selanjutnya, semua reaktan akan mengalami fisisoption, ya, atau adsorpsi fisik. Setelah mengalami adsorpsi fisik, kemudian mereka akan mengalami chemisoption. Biasanya chemisoption terjadi pada active site, pada sisi aktif katalis. Setelah itu akan terjadi surface diffusion di mana kedua reaktannya akan semakin mendekat, ya, antara AB sama CC contohnya di sini. Kemudian mereka akan bereaksi, ya. Bereaksi yang tadi awalnya AB, CC sekarang menjadi AC dan juga menjadi BC. Ilustrasinya seperti itu. Dan ini akan terbentuk suatu produk baru, ya. Setelah terjadi reaksi, maka akan terjadi desorpsi. Akan terjadi pelepasan dari permukaan katalisnya. Sehingga nantinya akan terbentuk dua produk, ya, AC dan juga BC. Ini tergantung bagaimana kita mendesain suatu reaksinya. Dan terakhir adalah dia akan berdifusi kembali, menjauhi permukaan katalis setelah produknya terbentuk. Nah, salah satu hal yang paling penting di dalam katalis heterogen yaitu adalah active site di dalam pori atau sisi aktif di dalam pori. Karena hal ini nantinya akan menentukan bagaimana konversi dan juga selektivitas katalis itu dalam membantu suatu reaksi atau mengarahkan suatu reaksi terhadap suatu produknya. Selain itu juga ukuran pori juga akan menentukan bagaimana kinerja dari suatu katalis ini. Bagaimana kinerja dari suatu katalis. Contohnya begini, misalnya ukuran porinya besar, sedangkan ukuran molekulnya sangat kecil, itu akan sulit untuk terkatalisis. Ya, jadi pori sama reaktannya juga harus match ukurannya. Atau bisa jadi begini, porinya sangat kecil tapi molekul reaktannya sangat besar, sehingga dia juga akan sulit terkatalisis. Jadi molekul yang besar itu akan sulit mengakses active site atau akan sulit bereaksi dengan sisi aktif, ya, sisi aktif katalis untuk membentuk suatu produk, ya, sehingga nanti pemilihan atau pendesainan katalis yang memiliki pori yang match dengan reaktannya itu sangat-sangat penting di dalam penggunaan katalis heterogen. Begitu juga dengan pemilihan sisi aktifnya. Nah, ada beberapa contoh, ya,
Jadi biasanya yang digunakan sebagai sisi aktif katalis itu adalah metal atau oksida logam. Logam atau oksida logam itu sangat banyak sekali digunakan untuk sisi aktif katalis atau digunakan sebagai sisi aktif katalis yang biasanya disuportkan pada material berpori. Ya, contohnya bisa silika, alumina, karbon, zeolit, clay, dan lain sebagainya yang memiliki three-dimensional highly porous structure. Jadi dia memiliki porous structure yang 3 dimensi dengan surface area yang sangat besar, ya. Jadi ketika suatu katalis itu memiliki surface area yang sangat besar, otomatis akan banyak sekali reaktan itu yang bisa teradsorpsi dulu di permukaannya sehingga nanti akan terkatalisis ketika mengalami kontak dengan active site, ya, atau dengan sisi aktif. Sehingga nantinya proses katalisisnya akan berlangsung semakin baik dan juga produknya akan terbentuk semakin banyak. Dan tentunya waktu reaksi itu akan semakin cepat kalau misalnya katalis itu memiliki surface area yang tinggi. Tapi jangan lupa match-nya ukuran pori dengan molekul reaktannya itu juga sangat penting untuk menentukan bagaimana konversi dan selektivitas dari katalis tersebut. Nah, jangan lupa ya, ada 7 step dalam proses katalisis ya. Sudah saya jelaskan di sebelumnya, ada difusi, phase sorption, chemisorption, surface diffusion, reaction sampai desorption dan juga diffusion out of the pores. Jadi dia keluar dari pori ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, katalis heterogen asam basa. Nah, jadi banyak sekali proses industri itu menggunakan solid acid base katalis atau katalis padatan asam basa ya. Contohnya pada proses produksi petrokimia, contohnya pada reaksi dehidrasi, reaksi kondensasi, reaksi alkilasi, dan juga reaksi esterifikasi, serta banyak sekali digunakan untuk proses industri. Kemudian juga kebanyakan katalis asam itu juga prosesnya digunakan di dalam proses-proses industri. Salah satunya adalah proses catalytic cracking, esterifikasi, transesterifikasi, dan lain sebagainya. Dan saya yakin di semua industri, khususnya industri yang fine chemical atau refinery, itu banyak sekali menggunakan katalis heterogen karena pemisahannya lebih gampang dibandingkan katalis yang homogen ya. Nah, ini beberapa katalis yang banyak digunakan ya. Itu ada contohnya zeolite ya. Zeolite ada 74 zeolite yang banyak digunakan. Terus ZSM5 atau zeolite zirconium mobile 5 itu adalah salah satu grup terbesar yang banyak digunakan sebagai katalis di industri. Kemudian grup yang terbesar yang kedua itu adalah oxide. Katalis berbasis oksida. Contohnya adalah oksida dari aluminium, oksida silika, oksida titanium, dan juga oksida zirconium. Nah, oksida-oksida dari logam ini juga banyak digunakan sebagai katalis. Selain itu juga katalis heterogen ini umumnya itu tahan pada suhu yang tinggi, sehingga dia juga bisa direuse kembali atau digunakan kembali, dan juga kita bisa recycling katalis ini kembali. Nah, ini adalah contoh ya katalis zeolite atau katalis zeolit. Katalis zeolit ini merupakan katalis yang banyak digunakan di industri. Dia juga merupakan kristalin dari polimer anorganik yang terdiri dari silika dan alumina yang membentuk rantai panjang ya. Yang rantai panjang. Dan biasanya katalis zeolit ini dia memiliki dua sisi aktif. Yang pertama sisi aktif asam Lewis dan juga sisi aktif asam Bronsted, sehingga nanti modifikasi zeolit itu banyak sekali digunakan untuk proses-proses katalisis ya. Proses-proses katalisis. Dan zeolit ini berdasarkan report dari International Zeolite Association ya. Zeolit ini memiliki 218 framework yang nantinya juga bisa dimodifikasi pori-pori atau ukuran pori dari zeolit sendiri.
Sehingga nanti kita bisa mengatur bagaimana transport molekul di dalam katalis tersebut, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh struktur dari ZSM5 ya, di mana nantinya kita bisa membentuk porinya itu dengan pori yang hierarki. Ya, di mana pori hierarki itu adalah suatu material yang memiliki beberapa tipe pori. Dia bisa memiliki tipe pori mikropori, ya. Mikropori itu ukurannya kurang dari 2 nanometer, ya. Dan di dalam di dalam katalis tersebut atau di dalam padatan tersebut dia juga memiliki pori dengan ukuran pada rentang 2 sampai 50 nanometer. Itu adalah pori dengan ukuran mesopori, masuk grup di dalam mesopori. Kalau misalnya porinya itu lebih dari 50 nanometer, dia termasuk pada golongan makropori. Nah, pendesainan pori ini nantinya bisa menggunakan banyak template. Dan juga pada sintesis materialnya, kita bisa menambahkan surfaktan untuk memperbesar porinya. Sehingga nantinya kalau misalnya kita mau mereaksikan molekul dengan ukuran yang lebih besar, kita bisa mendesain porinya lebih besar dan juga kita bisa mengkombinasikan dengan logam-logam tertentu untuk menambahkan sisi aktif pada material berpori yang kita gunakan. Contohnya di sini adalah jet zeolite atau zeolite dengan tipe ZSM5. Nah, berikut juga penggunaan zeolite selama ini ya, yang sudah banyak berkembang. Yang pertama itu untuk salah satunya adalah untuk radionuclide removal, kemudian untuk exhaust post treatment untuk gas buang ya, post treatment gas buang. Kemudian juga ada CO2 capture. Kemudian ini juga terkenal untuk biomass conversion. Ya, jadi untuk mengkonversi biomasa menjadi bahan bakar terbarukan. Kemudian ada untuk thermal energy storage. Kemudian ada CO2 untuk CO2 conversion. Ada juga zeolite juga bisa digunakan untuk oil water separation. Dan masih banyak lagi proses di muka bumi ini yang bisa menggunakan zeolite sebagai katalisisnya. Khususnya di sini biomass conversion. Kita juga bisa mengembangkan zeolite ini sebagai katalis untuk catalytic cracking atau konversi dari plastik menjadi bahan bakar cair. Dan juga banyak juga merubah FFA free fatty acid atau asam lemak bebas menjadi biodiesel. Oke, mungkin sekian dari saya. Tetap visit YouTube channel kami. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa. Terima kasih.